Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan alim ulama, para asatidz, para habaib, para kiai, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat yang hadir, ketua takmir dan seluruh jajaran kepengurusan, dan yang saya hormati dan yang saya muliakan orang-orang tua saya, bapak ibu, seluruh jamaah salat fardu maghrib, insyaallah juga jamaah salat fardu isya. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi asbab Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah sehatkan segala penyakit-penyakit yang ada pada kita, dan kemudian Allah luaskan rezeki kita, Allah lapangkan hati kita, keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu keturunan soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah umat-umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya lihat ketika masuk dari luar ke dalam, saya lihat ada baliho saya di depan, itu besar benar tuh baliho. Gitu-gitu saya lihat, saya baca, ada satu hadis yang tertulis di baliho itu, yang bunyi hadisnya, katakanlah aku beriman dan istiqomahkanlah. Maksudnya orang yang istiqomah itu adalah orang yang beriman. Saya mengutip surah Fusilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat tersebut, innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu. Ini sepertinya saya lihat cocok dengan hadis yang tertulis di baliho tadi. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai Rabbnya, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tetap pendiriannya. Maksudnya apa? Ketika kita sudah mengatakan Allah sebagai Tuhan kita, berarti apapun yang hari ini Allah berikan, kita tetap ridho. Nikmat, musibah, apapun itu. Kita sering berzikir, bahkan zikir yang sering kita ucapkan, afdalu fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Tidak ada yang mampu memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang mampu memberikan anak keturunan kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang mampu memberikan harta kepada kita, tahta, jabatan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun Allah yang mampu memberikan, menurunkan musibah atau memberikan nikmat kepada kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah. Kita akui Allah sebagai Tuhan. Tapi kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, kita ngakui Allah sebagai Tuhan ketika dapat nikmat. Ketika dapat musibah, kita sudah mulai goyang, Pak. Sudah mulai datang keluh kesah. Sudah mulai datang sir di dalam hati kita, seolah-olah kita tidak terima ini ketetapan Allah. Ibu, bapak dulu di zaman sebelum ada Android, orang dulu kalau cinta-cintaan tuh ngirim surat cinta. Benar Ustaz?
Ustaz mengalami. Masya Allah. Ustaz Abdullah juga ya. Belum ada Android tuh pakai surat-suratan. Kirimnya ke kantor pos. Hari ini ngirim, minggu depan baru suratnya nyampe. Kadang-kadang yang ngirim udah meninggal, suratnya belum nyampe. Iya, kadang-kadang itu betul, Bu. Begitu surat diterima, dibaca, Masya Allah, bacanya dengan senang, hati berlope-lope kalau kata anak muda sekarang. Hatinya berlop-lop, keluar tuh gambar-gambar hati love-love. Semprot pakai parfum, mau tidur dibacain tuh surat, bangun tidur dibacain itu surat. Hatinya senang benar. Kenapa? Karena yang ngirim surat itu orang yang dia sayang. Padahal yang diterima itu kertas, Bu. Benar nggak? Yang diterima kertas. Besoknya datang lagi surat. Tapi bukan surat cinta, surat tagihan motor. Kira-kira perasaannya sama nggak? Beda. Dapat surat cinta hati bisa senang, tapi dapat surat tagihan motor hati udah mulai galau. Apalagi kebetulan nggak punya uang. Padahal yang diterima sama-sama kertas, Pak. Padahal yang diterima sama-sama kertas. Dalam urusan itu kita bisa melihat bukan apa yang diterima, tapi siapa yang memberi. Itu urusan cinta dunia. Tapi dalam urusan akhirat, kenapa kita tidak bisa melihat siapa yang memberikan, tapi kita terlalu fokus dengan apa yang diberikan. Kalau kita melihat siapa yang memberikan, seperti melihat kiriman surat tadi, nikmat Allah yang ngirimkan, musibah Allah yang ngirimkan. Berarti antara nikmat dan musibah tidak ada beda bagi orang-orang yang menganggap Allah sebagai Tuhannya. Corona datang, ya ini ada yang bilang musibah, ada yang bilang nikmat. Tergantung orang yang menyikapi ini virus. Virus 19 aja diturunkan Allah buat dia juga nggak mau tobat. Virus 19 Allah turunkan juga dia nggak takut sama Allah. Mau virus berapa lagi Allah turunkan? Apakah Allah harus turunkan virus 91? 19-nya dibalik? Ya kalau ini corona musibah ini turun dari Allah, kita yakini ini dari Allah. Aku harus ridho dengan ketetapan Allah. Imam Ibnu Athaillah Syakandarim pernah mengatakan ketika manusia itu diberikan musibah, dia tidak ridho dengan musibah yang diturunkan Allah, yang diberikan Allah kepada dirinya. Ketidakridhoan itu sebuah musibah yang baru. Udah dapat musibah, diberi lagi musibah. Kenapa? Karena tidak ridho. Ibarat ketika orang ngecat naik tangga, itu lagi ngecat di atas, jatuh, itu jatuh ketimpa tangga, udah jatuh ketimpa tangga, kesiram cat lagi tuh kepalanya. Begitu berdiri dikejar anjing lagi. Wah, itu artinya apa? Musibahnya beruntun. Ya, orang hari ini ketika Allah berikan musibah dia tidak ridho, itu musibah yang baru. Berarti musibah terus ditimpakan lagi musibah oleh Allah. Dan itu maksiat kata Imam Ibnu Athaillah. Ya kalau tentu maksiat pasti dapat dosa. Kalau sudah mengakui Allah sebagai Robnya, kemudian dia tetap pendirian istiqomah, dia tak akan pernah goyah. Bagaimana keistiqomahan sahabat-sahabat Rasulullah? Bilal bin Rabah dipukul, ditimpa pakai batu panas, disuruh tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Latta Uzza, tetap Bilal bin Rabah tidak mau. Ahad. Tetap pendirian istiqomah. Istiqomah ini yang susah Bapak Ibu. Karena karomah paling tinggi itu istiqomah. Ada orang bilang, mohon maaf, waliullah bisa terbang, punya karomah. Apakah itu karomah yang tinggi? Enggak. Bisa terbang bukan karomah paling tinggi. Kalau bisa terbang itu menjadikan orang punya karomah tertinggi, mohon maaf, lalat, nyamuk, burung lebih hebat dari kita. Mereka bisa terbang. Ada yang bilang punya karomah itu hebat, bisa jalan di atas air. Jangankan manusia, ikan bukan hanya jalan, hidupnya pun di dalam air. Berarti lebih hebat ikan dong dari kita. Ternyata istiqomah itu apa? Istiqomah itu pendirian yang teguh. Itu yang paling sulit, Bu. Misal kita sholat duha 2 rakaat, 8 rakaat.
Atau sholat tahajud 8 rakaat, tutup witir 3 rakaat, berarti 11 rakaat sama witir. Tapi itulah yang dia kerjakan selama hidupnya, cuman sekali tok. Seumur hidup hanya dia kerjakan sekali, 11 rakaat. Ada orang ngerjakan sholat tahajud 2 rakaat, tapi tiap malam dia kerjakan. Mana lebih baik? Tentu yang 2 rakaat, tapi istiqomah. Allah nggak lihat banyaknya, Allah lihat keistiqomahannya. Untuk apa ngerjakan sholat tahajud banyak-banyak sampai 11 rakaat sama witir, tutup witir, tapi kayak judul lagu, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang pertama, kau yang terakhir. Mendingan 2 rakaat tapi istiqomah. Keistiqomahan. Ketika sudah istiqomah, apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, kata Allah. Allah utus itu malaikat. Tapi kita nggak lihat tuh malaikat diutus Allah. Kalau sempat kita lihat bapak ibu, kita nggak jadi datang ke masjid. Orang mau duduk di majelis ilmu, itu aja keluar dari rumah, dia langkahkan kakinya, itu malaikat langsung kepahkan sayapnya, langsung dia naungi. Tapi nggak bisa kita lihat. Sama kayak di zaman Nabi, pernah seorang perempuan itu jalan dikejar-kejar bola api, bapak ibu. Sahabat nanya, ya Rasulullah, itu perempuan kenapa dikejar-kejar bola api? Kata Rasulullah, ada auratnya yang terlihat. Padahal dilihat dari kejauhan, dia pakai hijab tertutup, itu dari kejauhan. Coba kalau kau datangi, ada satu helai rambutnya yang keluar dari hijabnya, dari jilbabnya, itu baru satu rambut. Udah nggak usah gini-gini bu, biasa aja. Karena saya bilang satu rambut terus gini-gini semua ibu. Itu baru satu rambut. Bagaimana semua rambut yang ditunjuk-tunjukkan sama laki-laki yang bukan muhrim? Bola api di zaman Rasul itu ditunjukkan Allah. Kalau sekarang itu terjadi, Allah tunjukin itu bola api. Waduh, berapa banyak tuh bola api pak? Di Samarinda tuh mutar-mutar terus bola api, berapa banyak? Kita mungkin naik motor nggak bisa sembarangan, nggak sedikit ada bola api kiri, ada bola api. Berapa banyak perempuan yang nunjukin rambutnya, tapi nggak ditunjukin Allah. Begitu juga malaikat ngepahkan sayapnya, Allah nggak tunjukkan. Kalau Allah tunjukkan, nggak jadi kita datang ke masjid. Ibu langkah kaki, tiba-tiba lihat ke atas ada makhluk. Lu siapa lu? Malaikat. Malaikat apa? Malaikat maut. Kalau udah malaikat maut datang, nggak berani ngapa-ngapain lagi bu. Lihat anak juga nggak peduli, lihat suami, lihat istri, lihat makanan enak pun nggak ada lagi enaknya pak. Lihat mobil mewah, waduh ngerlah malaikat maut. Udah masuk kamar, sholat, baca Quran, zikir. Saya yakin pasti itu kerjaan kita. Tapi Allah nggak tunjukkan. Diutus Allah malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah utus malaikat kepada kalian, kata. Diutus Allah ngapain? Malaikat tuh ngasih pesan, ngasih kabar, memberikan kabar kepada kita. Apa pesannya? Malaikat bilang, kalau kalian sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, musibah, nikmat apapun yang Allah berikan kalian tetap ridho, dan itu dan istiqomah kalian dengan itu. Allah takhafu, kata malaikat, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan kau bersedih. Maksudnya takut apa? Nggak usah takut mati, nggak usah takut susah hidup di dunia. Manusia ini semakin tua semakin takut mati bu. Iya, takut susah. Karena kata Rasulullah, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahutnani. Ketika manusia itu bertambah tua, bertambahnya usia anak Adam, maka ada 2 yang bertambah, yang lain berkurang. Cuman 2 aja yang bertambah pak. Semakin tuanya kita hanya 2 saja bertambah, yang lain berkurang. Penglihatan tambah tua tambah berkurang, tenaga bertambah usia berkurang. Dulu waktu muda kuat, jalan dulu busung dada, sekarang udah bertambah usia tambah tua, jalan udah mulai bongkok. Pendengaran berkurang, penglihatan berkurang. Dulu masih muda, 50 meter tuh orang jalan di depan, dia lihat tuh, dia tahu siapa. Oh siapa tuh? Si Fulan, si Fulana. Sekarang tambah usia tambah tua, jangankan 50 meter, 2 meter pun nggak tanda dia. Siapa lu? Nggak jelas, wajahmu nggak jelas lagi, mata udah rabun. Matanya rabun, lihat orang, lihat duit jelas.
Kalau lihat duit jelas mata, nolnya berapa kita tahu. Itu manusia memang begitu. Semua berkurang. Hanya dua yang bertambah, kata Nabi. Pertama apa? Hubbul mal, bertambah cinta dengan harta. Yang kedua, watulul umur, takut mati. Angannya ingin punya umur yang panjang terus, cita-citanya umurnya panjang. Apalagi kan tadi kita juga berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi usia kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Minta sampaikan umur di bulan Ramadan. Padahal kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau kematian datang, nggak ada yang bisa memajukan atau menundanya. Satu detik pun nggak ada manusia yang mampu. Aku punya harta, Ustaz. Sakit jantung, aku buat jantung plastik, berangkat ke Penang, Malaysia, berangkat ke Australia, berangkat ke Belanda, berangkat ke Jerman. Aku punya harta, jantung bisa aku buat plastik, gagal ginjal, ginjal juga bisa aku buat plastik. Batok kepala saja Bapak Ibu ada yang plastik. Batok kepala itu dibuat plastik. Apakah karena uangnya dia bisa buat batok kepala plastik, dia bisa buat ginjal plastik, dia buat jantung plastik? Nggak mati-mati. Ya karena belum ajalnya aja tiba. Kalau memang sudah ajalnya tiba bakal mati, nggak bisa ditunda-tunda. Dokter spesialis sehebat apapun. Dulu Bapak Ibu pernah nggak dengar program di TV Dokter Oz? Pernah Ustaz ya? Jam 2 siang tuh. Saya asik, saya suka nonton itu Pak. Kenapa? Karena saya ini mohon maaf, saya ini ahli hisab. Saya mau berubah, saya mau ninggalin rokok. Akhirnya saya nonton itu supaya belajar hidup sehat. 3 bulan saya ikutin. Gitu saya ikutin 3 bulan. Meninggal dia duluan. Gara-gara dia meninggal dunia nggak jadi saya berhenti merokok Pak. Padahal saya mau belajar hidup sehat. Kalau ilmu luar biasa ilmunya, ngajarin kita hidup sehat. Dia mati duluan. Ternyata ilmunya nggak bisa nunda kematiannya. Harta seberapa banyak nggak bisa buat nunda kematian. Korun paling kaya. Kalau harta bisa menunda kematian, Korun Pak masih ikut sholat sama kita nih. Masih ikut tuh menggibah, masih ikut kerja bangunan, masih hidup sampai sekarang Korun. Tapi ternyata tidak. Harta, jabatan nggak bisa nunda kematian. Semua kalian akan mati. Tapi jangan takut. Kenapa? Kita punya tauhid Allah sebagai Tuhan dan kita istiqomah, teguhkan pendirian, tetapkan jangan pernah berubah. Tapi kadang-kadang mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, kita kalau ditanya kamu nyembah batu lagi nggak? Enggak, kita nggak nyembah batu. Kita benar nggak nyembah batu? Kita nyembah siapa? Nyembah Allah. Tapi tanya, benarkah kita nyembah Allah? Ada orang sholat, ya karena mohon maaf calon mertua rumahnya di sebelah masjid, rajin anak mudanya datang sholat. Ya berarti bukan karena Allah. Ada orang bersedekah, ada orang berinfak, ada orang berbuat kebaikan, bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, ingin disanjung, ingin dipuji. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, kata Allah. Barang siapa yang beramal ibadah, mengerjakan sesuatu kebaikan, dia mengharapkan dunia serta perhiasan dunianya, semua perhiasan dunia, mobil mewah, pujian, semua perhiasan dunia aku akan berikan, kata Allah, tidak sedikit pun aku akan kurangi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah, mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat illan nar, kecuali neraka, kata Allah. Ini tegas Allah bilang. Ya kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhan, apapun ibadah niatkan karena Allah. Duduk di majelis ilmu bukan karena mau lihat Ustadz Abdul Somad KW Pak, bukan. Bukan. Ya kan KW palsu, ya tahunya saya itu, saya maksudnya saya di sini palsu. Enggak usah malu-malu bilangnya, kadang-kadang ada yang ngundang Ustadz Abdul Somad KW katanya. Ustadz mohon maaf ya Ustadz, enggak apa-apa, saya paham kok saya yang palsu. Karena beliau aja duluan terkenal. Kalau saya duluan terkenal mungkin beliau Ustadz Arif Habibie KW, ya kan? Iya benar. Tapi KW itu lebih laris dari original.
Android gitu kan Ustaz. Kenapa yang KW lebih laris? Karena lebih murah kan. Bapak Ibu orang-orang tua saya bercanda. Bapak Ibu orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Ustadz, bukan karena segan sama ketua takmir. Yuk ngaji yuk. Segan sama ketua takmir, masa kita nggak datang? Kita kan teman sama ketua takmir, masa dibuat program majelis taklim selesai sholat maghrib kita nggak datang? Udah datang aja lah, udah walaupun ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Ngantuk-ngantuk kan ibadah juga. Orang tidur di majelis ilmu dapat pahala Pak, dapat pahala Bu. Bisa-bisa yang tidur lebih banyak pahalanya dari yang bangun. Yang bangun nyerita yang tidur. Yang tidur dapat pahala, yang bangun dapat dosa tuh nyeritain orang tidur kan. Bisa jadi jangan juga rendahkan orang yang tidur di majelis taklim. Ya bukan karena segannya, enggak. Karena apa? Karena Allah. Mau ibadah apapun niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Bagaimana ikhlas itu? Saya sering mendekatkan pahamnya Bapak Ibu. Ibu bapak punya anak sudah sukses merantau di luar kota, pulang ke Samarinda. Pa, aku kan udah sukses, aku kan anaknya mama, anaknya papa. Ya, aku mau balas budi baik papa dan mama. Walaupun walaupun nggak akan bisa aku balasnya sampai mati pun, sampai kiamat pun, seorang anak nggak akan pernah sanggup untuk balas kebaikan orang tuanya. Karena kata Allah ayatnya apa? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu, kata Allah. Dengan siapa? Dengan orang tua. Allah nggak bilang balaslah kebaikan orang tua, tidak. Kalau Allah suruh balas pasti ayatnya wabil walidaini jazaa, balaslah kebaikan orang tua. Allah nggak nyuruh balas. Kenapa? Karena Allah maha tahu seorang anak tidak akan pernah mampu untuk membalas kebaikan orang tuanya. Sedangkan Uwais Al-Qarni gendong ibunya dari Yaman ke Mekah 3 bulan jalan kaki, itu pergi pulang 3 bulan lagi. Begitu pulang dia tanya dengan sahabat Abdullah bin Umar, 3 bulan loh aku jalan kaki bawa ibuku, gendong ibuku ke Mekah dari Yaman. Bukan hanya keringat, bukan hanya air mata, darahku berceceran sepanjang jalan, nyawaku kutaruhkan. Apakah itu sudah cukup membalas kebaikan orang tuaku kepadaku? Kata Uwais, Abdullah bin Umar bilang apa? Uwais Al-Qarni, jangankan semua kebaikan orang tuamu, 1 kali hentaan nafasnya ketika melahirkanmu itu saja belum terbalaskan. Dengan apa yang dilakukan itu? Berapa kali hentaan nafas ibu kita melahirkan kita? Coba Bapak, entar kalau ada istrinya melahirkan, dihitung Pak. Tarik, kata dokter, tarik nafasnya Bu, tarik. 2. Coba Bapak ngitungnya berapa kali hentaan nafas? Enggak terhitung. Berarti kita nggak akan pernah sanggup untuk balasnya. Ya, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Ibu datang anaknya ngajak, yuk makan yuk ma, makan yuk pak. Bapak mama mau makan apa? Biar aku yang bayarin deh. Semua aku bayarin. Akhirnya mamanya papanya makan, bapak ibu makan, satu orang ngabisin uang 2 juta untuk makan doang. Berarti 2 orang 4 juta, satu orang 2 juta. Ibu bapak pulang ke rumah tidur, sebelum azan subuh terbangun. Kenapa? Kebelet mau buang air besar. Begitu mau buang air besar, mau masuk ke toilet, ibu bertahan, nggak jadi buang. Kenapa? Karena berpikir sayang dibuang, karena 2 juta tadi malam habis. Pernah begitu? Nggak mungkin. Walaupun 10 juta dihabiskan untuk makan tadi malamnya, ketika besok paginya mau dibuang, kita nggak mungkin berpikir lagi buangnya. Ikhlas nggak buangnya Bapak Ibu? Ikhlas nggak? Ikhlas-ikhlasnya pun kita buang itu. Pernah nggak terpikir 2 juta, 10 juta kita habiskan tadi malam untuk makan? Enggak. Kira-kira Pak, kira-kira Bu, melepaskan itu, membuangnya itu dengan keikhlasan, nggak pernah teringat. Seperti itulah gambaran ikhlas. Jauh dari amal ibadah kita mungkin Pak. Kita masuk lewat kotak infak masih lihat-lihat nolnya berapa. Jangan salah cabut lah. Ntar salah cabut uang 100, uang cuma tinggal 150. Niat hati mau masukkan 50, tertarik 100. Gak mungkin dimasukin, orang belakang udah lihat. Iya kan? Masih mending. Ini kadang-kadang lewat kotak infak, sholat Jumat duduk barisan paling depan, lewat dari sana. Dari mana biasanya? Dari sana Ustaz. Dari kanan lewat, ditengok lihat kanan. Zikir dia Pak. Subhanallah. Subhanallah. Tengok sedikit subhanallah. Subhanallah.
Oh gitu udah lewat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah ya Karim. Belum, masih jauh kategori ikhlas ibadah kita. Ikhlas itu nggak usah diingat, nggak usah dikenang-kenang, ya udah kerjain aja. Karena Allah udah selesai tugas kita, karena Allah. Kita sholat, usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Mulut mengucapkan karena Allah ta'ala, tapi kadang-kadang sanjungan pujian akan kuberikan semua, tapi neraka. Jangan kamu takut mati, nggak usah takut mati. Manusia jangan takut dengan kematian, tapi jangan cari-cari mati. Mati itu bukan hal yang ditakuti. Mati bukanlah hal yang ditakuti. Yang harus kita takuti apa? Kehidupan setelah mati. Itu yang perlu kita takuti. Mati masuk ke dalam kubur, udah selesai. Ketika dihidupkan Allah, penghitungan amal ibadah kita dihisap. Di situ perlu kekhawatiran muncul. Dan yang diperiksa itu apa? Yang diperiksa amal ibadah. Amal ibadahnya kapan? Dalam kubur, nggak bisa lagi ibadah. Amal ibadah ya di dunia ini. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah tutup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Setelah kita tinggalkan dunia, alam yang lain pula menanti. Setelah kita tinggalkan dunia, alam yang lain pula menanti. Apakah kita dapat karunia itu melihat amal dan bakti? Tergantung amal kita. Kalau amal baik, alhamdulillah, surga Allah siapkan. Tapi kalau amal buruk, naudzubillah, neraka tempat kita. Ya mudah-mudahan semuanya kita masuk surga, amin. Wala tahzanu, jangan kau bersedih, kata malaikat. Jangan kau sedih. Ibu kita jujur, pasti sering kita terpikir ketika duduk-duduk di depan rumah, lihat cucu kita main-main. Ngomong kita kadang sama cucu, sinilah nek, apa nek, dipeluk si cucu. Ntar kalau kamu nikah nenek masih hidup nggak ya? Ntar kalau kamu nikah nenek ada nggak nanti di foto album pernikahanmu? Kita Pak sebagai ayah kadang-kadang lihat anak perempuan kita, masya Allah, kita berpikir apa? Ya Rob, ntar nih anakku kalau nikah, aku nggak ya jadi walinya? Sempat nggak aku jadi wali? Masih hidup nggak aku? Muncul kesedihan. Ya jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Allah yang mengatur semua. Anak kita Allah yang berikan rezeki, ibu Allah yang berikan rezeki. Suami itu hanya perantara, Bu. Ibu yang janda ada nggak di sini? Nggak, saya serius nih. Ini kadang-kadang ibu-ibu kalau ditanya siapa janda nggak ada mengaku. Yang janda dapat bantuan, nah itu sih ibu tangan, tunjuk tangan. Yang nggak janda pun ngaku janda. Yang penting dapat bantuan. Iya benar. Ibu dulu masa suaminya hidup, yang ngasih makan siapa? Perantaranya siapa? Suami kan perantara. Suami yang ngasih ibu makan kan? Karena suami masih hidup. Ini sekarang suami nggak ada, masih makan nggak? Masih makan. Berarti yang ngasih makan bukan suami. Kalau suami yang ngasih makan, meninggal suami, ibu nggak makan. Ternyata suami sudah meninggal, masih tetap makan. Berarti makan bukan suami yang kasih, makan adalah Allah yang kasih. Ya begitu kita hidup di dunia ini. Nggak usah khawatir ninggalkan anak, nggak usah khawatir ninggalkan cucu, nggak usah sedih kalaupun kita nanti meninggal dunia mikir, ya Rob siapa nanti yang ngasih makan anakku. Itu bukan urusan kita, itu bukan kerja kita Bapak Ibu, itu kerja Allah.
Kerjaan kita apa? Kerjaan kita ibadah. Doakan anak kita. Maka saya tak pernah tinggal berdoa, Pak. Selesai sholat tidak pernah tinggal. Dimanapun majelis saya tidak pernah tinggal berdoa. Kalau saya berdoanya rame-rame, Rabbana hablana minas solihin, ya Rabb, jadikan anak kami keturunan yang soleh. Itu tugas kita, ikhtiar kita berdoa, bekerja, kumpulkan harta, tinggalkan harta kita ketika kita mati kepada anak kita. Jangan kasih keturunan kita hidupnya jadi orang miskin, karena miskin itu dekat dengan kekufuran. Gak apa-apa kita meninggalkan harta banyak. Kita berdoa, harta yang kutinggalkan ya Rabb, mudah-mudahan anakku mampu menggunakannya untuk ibadah. Ketika dia beribadah dari harta yang kutinggalkan, aku di dalam kubur juga mendapatkan aliran kebaikan dari anakku. Kan itu yang kita harapkan. Kalau sudah kita ngakui Allah sebagai Tuhan, nggak usah khawatir rezeki anak kita. Makanya orang tua dulu bilang apa? Banyak anak banyak rezeki. Sekarang nggak, Pak. Banyak anak pening kepala. Karena sekarang kan programnya cukup 2 anak. Padahal orang tua dulu bilang apa? Banyak anak banyak rezeki. Memang benar. Kalau 10 anaknya kan 10 rezekinya Allah yang tentukan. Berarti banyak anak banyak rezeki. Itu benar kata orang tua dulu, Bapak Ibu. Kita yang khawatir seolah-olah Allah tidak tahu apa yang kita butuhkan. Ibu bapak yang mulia, Allah akan berikan apa yang kita butuhkan. Allah tidak akan kabulkan apa yang kita inginkan. 10 menit lagi. Karena begitu dikabarkan ke saya, kalau bunyi Ustadz masih ada 10 menit lagi. Makanya saya tunggu-tunggu, kok lama banget nih bunyinya. Saya sudah capek, sudah mulut udah haus ya Pak. Ya nggak mungkin juga kan saya ceramah sambil minum. Ya, saya minum, Bapak Ibu nggak minum, nggak enak juga ya. Apalagi ada kopi manis yang payah aja lah. Jadi nggak usah khawatir Bu, nggak usah khawatir Pak. Saya sering bilang, udah hidup ini jalanin aja, lurus aja, nggak usah belok-belok, jalanin aja lah. Semua sudah ditetapkan Allah, apa yang kita khawatirkan? Ini corona, pergi corona, datang omnya gitu. Misal datang omnya, ini kan omnya yang datang nih, Omikron kan omnya. Ya ini juga sudah ditetapkan Allah. Siapa yang bisa nentang? Nggak ada yang bisa nentang. Malam ini saya duduk di sini, ini juga sudah ditetapkan Allah. Kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, mohon maaf, ibaratkan wayang yang dimainkan dalang. Tidak akan bergerak itu wayang kalau bukan karena digerakkan dalang. Dan kita tidak akan pernah hidup di dunia ini, nggak akan bergerak kita di dunia ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini aktor-aktor, pemain-pemain, sutradaranya Allah, udah diatur. Ending akhirnya Allah udah tahu, kita aja nggak tahu. Kita nggak tahu. Kayak nonton sinetron, apa tuh, Suara Hati Istri, ku menangis, udah tahu ceritanya itu Pak ya. Saya pun udah tahu tuh akhir ceritanya gimana. Tapi paling senang tuh ibu-ibu tuh nonton itu gitu. Pulang-pulang kita dari rumah lihat istri menangis, pulang-pulang dari rumah lihat istri menangis, korban sinetron semua. Gue menangis saja istri kita. Kita mungkin pikir, kita nyangkanya apa salahku sebagai suami, padahal korban sinetron. Iya, dunia ini juga adalah panggung sandiwara. Betul kan lagu Ahmad Albar itu, dunia ini panggung sandiwara. Memang panggung sandiwara Pak. Dan kita hari ini banyak bersandiwara. Sandiwara semua, kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, kemunafikan yang banyak di diri kita. Kita jalan, lihat perempuan cantik, kita nunduk Pak, lihat perempuan cantik. Tapi masuk kamar, buka handphone, istri orang dilihatin di handphone. Ketika depan orang ramai, kita tunduk, tapi nggak ada orang, kita lihatin. Itu apa kalau bukan kemunafikan? Ini panggung sandiwara. Allah yang jadi sutradara, Allah sudah tahu ending akhirnya. Tugas kita sebagai apa? Tugas kita sebagai aktor dan aktris. Kitalah pelakonnya. Ayo jalani, lakoni aja hidup di dunia ini. Yang penting ikuti jalurnya. Sutradara bilang nanti begini, nanti begitu. Jangan kita melenceng dari skenario yang sudah diatur. Skenario sudah diatur. Al-Quran sebagai petunjuk kita, tapi kita tidak mau ikuti Al-Quran, tidak mau ikuti Al-Quran sebagai petunjuk, maka jangan harapkan kita akan menemukan titik akhirnya, titik endingnya. Bahkan sesat kita di dalam perjalanan.
Ya sesat Bapak Ibu. Maka hari ini ayo semua kita di sini nggak usah lagi khawatir, nggak usah takut, nggak usah sedih, kata malaikat. Ketika kamu tidak takut, ketika kamu tidak sedih, apa yang Allah berikan? Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga, kata Allah. Surga kusiapkan buat kalian. Luas, seluas langit dan bumi surga itu. Minas sama'i wal ardh, seluas langit dan bumi. Ibu tahu, bapak tahu berapa luasnya surga? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita tidak tahu luasnya surga Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu panjang dan lebarnya. Karena untuk mendapatkan luas, rumusnya panjang kali lebar. Kan matematikanya begitu, Ustaz. Panjang kali lebar sama dengan luas. Karena panjangnya kita nggak tahu, lebarnya kita nggak tahu, ya secara otomatis luasnya surga kita juga nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Surga itu Allah siapkan untuk orang-orang yang istiqomah, yang menganggap Allah sebagai Tuhannya, yang mereka tidak pernah takut diuji, mereka tidak pernah sedih ketika datang kematian, baik kepada siapapun, termasuk kepada dirinya. Dia tidak akan pernah sedih untuk meninggalkan anak cucunya, karena dia meyakini Allah yang mengatur semua kejadian di alam semesta ini. Surga Allah berikan, tapi istiqomah kita dengan itu, jangan goyang lagi. Apapun sekarang berita-berita di TV, Bapak Ibu mohon maaf, majelis-majelis ilmu banyak juga kadang-kadang majelis yang menyesatkan. Tengok tuh di TV-TV kan macam-macam tuh. Udah mulai ada yang mulai saya lihat tuh apa, sholatnya udah macam-macam aneh-aneh, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Makanya ayo hati-hati kita. Di Samarinda banyak guru-guru kita yang bermadzhab Syafi'i, yang pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo kita ikuti, pelajari, istiqomahkan duduk di majelis ilmu, kuatkan iman kita, jangan pernah goyang kita dengan majelis-majelis yang menyesatkan kita. Insya Allah Samarinda ini adalah kota yang berkah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini dan saya juga ya memohon doa, karena saat ini kondisi fisik sudah mulai agak-agak lobet ini. Ini kan ngelobet, saya bilang ya lobet lah, saya pakai aja nih handphone, nggak ada ngecas. Saya biasa kalau di Medan saya ceramah, saya hadir di majelis taklim, ada guru-guru saya datangin, saya minta nasihat, saya ngaji juga, saya belajar juga. Berarti kan itu ngecas. Ini saya di Samarinda nih pakai aja Pak, dipakai aja, nggak ada ngecas-ngecasnya. Ini udah mulai lobet. Ini insya Allah nih pulang dari sini, insya Allah sama Ustaz Kayubi mau hadir ke tempat Guru Mansur, kata Ustaz Kayubi. Nah ini mau ngecas nih, mudah-mudahan nanti duduk di sana di majelis ilmu di sana, jumpa sama guru-guru di Samarinda, ya tabarukan. Nah ini lobetnya full balik ini, baterainya full lagi, dan mudah-mudahan itu menjadi semangat untuk berdakwah di bumi apa nih? Bumi apa? Nah, itulah bumi itulah. Enggak ngerti saya ya, jadi mudah-mudahan doakan saya sehat, doakan saya kuat, istiqomah. Insya Allah hari Jumat saya balik ke Medan, mohon doanya juga, mudah-mudahan perjalanan sampai ke Medan lancar. Dan istri saya di Medan Bu, hamil 7 bulan saya tinggalkan bahkan saya berangkat ke Medan ke Samarinda, beliau itu besoknya opname. Saya agak nggak tenang juga jadinya ceramah di Samarinda. Mudah-mudahan beliau, istri saya juga lahiran lancar ya. Saya juga jumpa sama anak keluarga, anak istri saya semua kalau semua istrinya banyak bener istri saya, maksudnya keluarga saya semua di Medan, bukan semua istri saya, enggak, istri saya cuma satu kok. Ini ibu-ibu kalau udah cerita ini ustadznya berapa nih istrinya, langsung sensitif kalau ibu-ibu cerita poligami Pak. Maka jangan pernah nyinggung-nyinggung poligami deh depan ibu-ibu. Makanya saya kalau ceramah itu poligami itu materi paling saya hindari, karena saya pernah ceramah keluar bahas poligami, ibu-ibu tuh nggak ada yang lihat saya, semua mukanya bengis saja Pak. Iya, ya khawatir ibu-ibu di sini begitu kan. Nah, jadi doakan saya mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ridhonya majelis ilmu kita malam hari ini. Amin ya robbal alamin. Ini saja ya Bapak Ibu. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah jangan simpan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam celana. Kalau ada kata saya yang salah jangan ceritakan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata saya yang salah jangan lapor ke polisi. Kalau ada jarum yang patah siapa yang matahin? Kalau ada kata saya yang salah maafkan saya lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah yang matahin kurang kerjaan. Kalau ada kata saya yang salah mohon
mohonlah saya dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang insya Allah kelak kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau enggak ada sumur di ladang jangan kita enggak mandi-mandi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung merbuk, burung balam, burung perkutut, burung beo, itulah nama-nama burung yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minnal wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu